Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata Cianjur? Pejamkan mata Anda dan bayangkan. Apakah alamnya atau kebudayaannya? Kini, buka mata Anda dan lihatlah Cianjur sebagai peluang investasi yang berkembang. Cianjur berada pada posisi strategis di Jawa Barat, menghubungkan kawasan Bogor, Sukabumi, Bandung, hingga wilayah selatan Jawa Barat. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Purwakarta. Di selatan, terbentang Samudra Hindia. Di barat, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Serta di timur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Garut. Sebagai daerah terluas kedua di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur memiliki luas wilayah 3.840,16 km persegi. Didukung oleh sumber daya manusia lebih dari 2,6 juta jiwa, serta pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, Cianjur menghadirkan peluang investasi yang nyata dan berkelanjutan. Kami fokus pada pengembangan 5 sektor utama yang memiliki daya saing tinggi, yakni kesehatan, sistem penyediaan air minum, sampah, energi terbarukan, dan pariwisata. Sektor kesehatan merupakan kebutuhan mendasar dalam pembangunan daerah. Di Kabupaten Cianjur, pertumbuhan penduduk yang tinggi menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar dalam penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Kabupaten Cianjur memiliki jumlah penduduk lebih dari 2,6 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan sekitar 1,1% per tahun. Kondisi ini menuntut ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan merata. Standar pelayanan kesehatan yang ideal menetapkan rasio 1 tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk, sesuai rekomendasi World Health Organization dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur per 26 September 2025, tersedia 1.465 tempat tidur yang tersebar di rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Namun, untuk mencapai rasio ideal, Kabupaten Cianjur masih membutuhkan tambahan sekitar 1.350 tempat tidur rawat inap dari total kebutuhan sekitar 2.600 tempat tidur. Kesenjangan ini menjadi peluang investasi yang strategis dalam pengembangan sektor kesehatan. Pembangunan rumah sakit baru, pengembangan klinik, serta peningkatan fasilitas layanan kesehatan menjadi kebutuhan yang mendesak. Dengan jumlah penduduk yang besar dan terus berkembang, kebutuhan layanan kesehatan akan terus meningkat, menjadikannya sektor yang berkelanjutan dan prospektif. Air adalah sumber kehidupan. Setiap tetesnya menjadi kebutuhan dasar bagi kesehatan, ekonomi, dan keberlangsungan hidup manusia. Kabupaten Cianjur dengan kekayaan sumber daya alamnya memiliki potensi besar dalam penyediaan air bersih bagi seluruh masyarakat. Namun, di balik potensi tersebut masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses air minum yang layak. Disinilah peran sistem penyediaan air minum atau SPAM menjadi kunci masa depan. Kabupaten Cianjur memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem penyediaan air minum. Sumber mata air pegunungan dan aliran sungai lokal menjadi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Namun, seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, kebutuhan air minum terus meningkat. Penyediaan akses air minum yang layak dan merata menjadi tantangan penting yang harus segera diatasi. Pemenuhan akses air minum layak membutuhkan investasi yang besar dan berkelanjutan. Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur SPAM. Di sisi lain,
masih terdapat wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih, baik di kawasan padat penduduk maupun daerah rawan krisis air. Beberapa wilayah di Cianjur menjadi prioritas dalam pengembangan sistem penyediaan air minum. Kawasan padat penduduk dan industri seperti Bojong Picung, Ciranjang, dan Haurwangi atau Bocinyi menjadi wilayah strategis dengan kebutuhan tinggi. Selain itu, wilayah pengembangan di Cianjur Timur dan Utara, serta wilayah selatan juga menjadi fokus utama pembangunan SPAM. Kondisi ini membuka ruang kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadirkan solusi yang berkelanjutan. Melalui pemanfaatan sumber air permukaan dan mata air pegunungan yang melimpah, pembangunan instalasi pengolahan air modern, serta jaringan distribusi menjadi peluang investasi jangka panjang yang menjanjikan. Seiring pertumbuhan wilayah dan aktivitas masyarakat, sampah menjadi tantangan yang terus meningkat. Di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang besar untuk menciptakan nilai baru. Kabupaten Cianjur melihat pengelolaan sampah bukan sekedar persoalan lingkungan, melainkan potensi energi, ekonomi, dan masa depan berkelanjutan. Melalui inovasi dan investasi, sampah dapat diubah menjadi sumber daya yang bernilai. Produksi sampah di Kabupaten Cianjur mencapai rata-rata 800 hingga 1.000 ton per hari. Namun, dari jumlah tersebut, baru sebagian yang dapat terangkut ke tempat pemrosesan akhir, sementara sisanya masih menjadi tantangan dalam sistem pengelolaan yang ada. Seiring pertumbuhan penduduk dan rencana pengembangan wilayah, volume sampah diproyeksikan akan terus meningkat. Sebagai solusi inovatif, Kabupaten Cianjur mengembangkan proyek Waste to Energy di Tepais Mekarsari, Cikalong Kulon. Melalui teknologi ini, sampah diolah menjadi energi listrik yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan energi hingga 50.000 MW melalui kolaborasi strategis dengan Danantara Indonesia. Pengelolaan sampah di Cianjur membuka peluang investasi yang luas dan berkelanjutan, tidak hanya melalui waste to energy, tetapi juga pada sektor daur ulang, pengolahan limbah terpadu, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan. Dengan volume sampah yang besar dan kebutuhan sistem yang terus berkembang, sektor ini menjadi investasi strategis dengan prospek jangka panjang. Terlebih, rencana pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan kawasan Jabodetabek-Jur akan semakin meningkatkan potensi sektor ini. Kabupaten Cianjur masih sangat membutuhkan dan terus mengembangkan pembangunan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan yang berkelanjutan, dengan potensi yang besar dan ramah lingkungan. Dengan wilayah yang luas dan beragam, akses listrik di beberapa daerah masih terbatas. Padahal, energi listrik menjadi kebutuhan utama bagi pendidikan, kegiatan ekonomi, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Di balik hamparan alam yang luas dan kaya, Kabupaten Cianjur menyimpan potensi energi yang besar. Dari aliran sungai yang tak pernah berhenti, hingga sinar matahari yang menyinari sepanjang hari. Tersedia sumber daya yang mampu menghidupi masa depan. Energi bukan sekedar kebutuhan, melainkan fondasi bagi pendidikan, ekonomi, dan kehidupan. Kini, saatnya Cianjur melangkah menuju energi bersih, melalui pengembangan energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan listrik di Cianjur, terutama di wilayah pedalaman. Selain memperluas akses energi baru terbarukan mendukung transisi menuju energi hijau dan target Indonesia Net Zero Emission 2060. Cianjur memiliki potensi besar dari sumber daya air, melalui sungai dan anak sungai yang dapat dikembangkan menjadi pembangkit listrik mikro dan mini hidro. Selain itu, tenaga surya menjadi solusi efektif untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik. Pengembangan energi baru terbarukan di Cianjur membuka peluang investasi yang menjanjikan.
Potensi pembangunan pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro, tenaga surya, hingga panas bumi menjadi sektor strategis untuk dikembangkan. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, Cianjur akan mengembangkan berbagai pembangkit energi sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang. Investasi di sektor energi tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung ketahanan energi daerah dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pariwisata modern, pengelolaan sampah, air, dan energi menjadi bagian dari infrastruktur terintegrasi untuk menghadirkan destinasi yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi. Sektor pariwisata di Kabupaten Cianjur menjadi potensi yang menjanjikan, dengan wisata alam dan budaya sebagai daya tarik utama. Salah satu yang sedang dikembangkan saat ini adalah Kampung Budaya Pandanwangi di Desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang. Kawasan ini berdiri di atas lahan seluas 10 hektar, dengan 7 hektar lahan persawahan dan sisanya sarana akomodasi dan pendukung wisata. Kampung Budaya Pandanwangi menawarkan pengalaman wisata yang autentik dan berkarakter. Wisatawan diajak mengenal proses budidaya padi Pandanwangi, dari penanaman hingga panen, disertai tradisi, seni, dan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Rumah adat, lumbung padi, kesenian tradisional, kuliner khas, hingga kehidupan masyarakat desa menjadi daya tarik utama wisata berbasis budaya dan edukasi. Konsep yang dikembangkan adalah destinasi wisata edukasi pelestarian padi varietas Pandanwangi dengan ciri khasnya yang pulen dan wangi. Dengan pendekatan community-based tourism, investasi tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan melestarikan budaya lokal. Potensi ini membuka peluang investasi pariwisata yang berkelanjutan dan bernilai tambah. Pengembangan homestay berbasis budaya, pusat edukasi dan museum Pandanwangi, serta ruang pertunjukan seni menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Perencanaan pengembangan juga mencakup pembangunan 30 rumah adat Sunda serta fasilitas pendukung lainnya sebagai bagian dari penguatan destinasi wisata. Keberadaan Kampung Budaya Pandanwangi juga mendukung program pemerintah daerah dalam pengembangan klaster wisata dan pangan. Selain itu, rencana konektivitas infrastruktur melalui pembangunan jalan tol yang menghubungkan Jakarta, Ciawi, Sukabumi, Cianjur, Padalarang, dan Bandung pada tahun 2027 hingga 2028 dengan pintu keluar di Desa Ciwalen yang berjarak sekitar 5 km atau 10 menit dari lokasi akan semakin meningkatkan aksesibilitas dan potensi pengembangan kawasan ini. Pariwisata di Kampung Budaya Pandanwangi menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat identitas budaya masyarakat. Di sini, investasi bukan sekedar bisnis, melainkan kemitraan yang menumbuhkan kesejahteraan dan menjaga harmoni antara manusia dan alam. Pemerintah Kabupaten Cianjur membuka selebar-lebarnya kesempatan berinvestasi pada Anda, khususnya pada 5 sektor tersebut, demi mewujudkan rumah masa depan investasi yang mudah, aman, dan nyaman. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cianjur, menjamin kemudahan Anda dalam berinvestasi, dimulai dari proses pengurusan perizinan secara daring melalui Online Single Submission atau OSS. Semua ditujukan agar investasi yang akan semakin menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Cianjur bisa berjalan sesuai regulasi dan tertib administrasi. Untuk memastikan kenyamanan dalam berinvestasi, pemerintah Kabupaten Cianjur telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Peraturan ini menjadi bukti kesungguhan pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mempermudah jalan Anda untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha.
Pada pasal 5 peraturan daerah tersebut, pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan berbagai insentif melalui pengurangan, keringanan, hingga pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah. Khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan atau koperasi, pemerintah Kabupaten Cianjur juga memberikan dukungan berupa bantuan riset dan pengembangan, hingga fasilitasi vokasi dan peningkatan sumber daya manusia. Dalam pasal-pasal selanjutnya, pemerintah Kabupaten Cianjur memastikan kemudahan dalam memperoleh data dan informasi penanaman modal, fasilitasi penyediaan lahan, penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan, jaminan keamanan dan kenyamanan, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi. Seluruh komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dengan kebijakan-kebijakan strategis nan seimbang antara rakyat dan dunia investasi, pemerintah pun terus mengawal keberlangsungan sinergi serta kolaborasi di tingkat antar lembaga hingga tingkat masyarakat, guna mewujudkan keamanan dan kenyamanan iklim investasi yang berkelanjutan di seluruh sektor. Dengan berinvestasi di Rumah Masa Depan Investasi, Anda turut andil dalam memajukan dan membawa Cianjur ke level yang lebih tinggi, baik di kancah nasional maupun internasional. Dengan berinvestasi, sama dengan membuka lapangan pekerjaan, membawa kesejahteraan, sehingga tak hanya meningkatkan nilai-nilai ekonomi, tapi juga kesehatan dan pendidikan di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kabupaten Cianjur sebagai rumah masa depan investasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi para investor untuk tumbuh dan berkembang bersama. Dukung potensi sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang kompeten dan produktif, serta posisi strategis yang menjanjikan. Cianjur hadir sebagai daerah yang prospektif untuk berbagai sektor investasi. Pemerintah Kabupaten Cianjur berkomitmen memberikan kepastian, kenyamanan, keamanan, serta kemudahan berusaha guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing. Di kota tetar santri yang kaya nilai, potensi, dan keberkahan ini, investasi bukan hanya tentang peluang bisnis, tetapi juga tentang membangun masa depan bersama. Saya, Bupati Cianjur, mengundang dan mengajak para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cianjur, bertumbuh bersama masyarakat, maju bersama pemerintah, dan menjadi bagian dari perjalanan Cianjur menuju kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kabupaten Cianjur, rumah masa depan investasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Cianjur, rumah masa depan investasi.